Bismillahirrahmanirrahim. Para murid, para santri, pada hari ini tanggal 26 hari Sabtu, guru mengajarkan menerangkan hal-hal yang banyak tidak diketahui oleh manusia terutama di Indonesia. Sebelum untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksud guru di sini, guru memberi pemahaman agar manusia itu banyak hal mengerti. Ada dalam bahasa di negara Indonesia, terutama di Jawa, ada yang disebut itu mengaji. Nah, kadang manusia tidak mengerti apa sih mengaji itu. Mengaji itu bahasa Jawa. Mengaji adalah sesuatu, mengkaji dari suatu, bisa dari kalimat, dari kata, atau dari peristiwa. Makanya mengaji itu adalah pengkajian, maknanya pendalaman. Nah, untuk pendalaman itu agar tercapai apa yang dimaksud, makanya dibutuhkan beberapa hal alat penunjang seperti gambar, angka, dibantu-bantu alat untuk mencapai sesuatu yang dimaksud. Di negara Indonesia, terutama di Jawa, manusia salah memahami. Karena yang dimaksud di pemikiran masyarakat, mengaji itu mengucapkan atau membunyikan bahasa Arab. Makanya tidak mengerti apa yang dimaksud dari pengkajian itu, sehingga beratus-ratus tahun tidak mengerti hikmah dan tujuan. Coba, itu dasar-dasar untuk pendalaman. Coba para santri, juga para pendengar dan para pemirsa, khususnya bangsa Indonesia, ada sesuatu yang sangat jauh bila mundur ke belakang. Ada hal yang manusia itu, hal yang begini tidak ngerti. Sedangkan kadang guru, saya bicara menerangkan mengapa berseberangan atau mengapa banyak yang mengatakan saya klenik, saya begini. Tidak. Karena keterbiasaan manusia di Indonesia itu ratusan tahun cara berpikirnya kurang tepat itu loh. Makanya satu contoh pada satu makalah ini kan ya, coba. Satu contoh kita ngomong di dalam kurikulum di pendidikan negara Indonesia tentang menerangkan sejarah, kehidupan, bahkan nilai agama. Coba ini diuji ya. Di Indonesia katanya kan banyak insinyur, profesor, doktor, mulai tahun 45 sampai ini hari. Mengapa kok begini aja kurang paham atau tidak mengerti? Ini belajar diajak hitung aja ya sama guru. Satu contoh, kita ngomong mendalami, mengkaji, benarkah yang ditulis-tulis di kurikulum itu? Nyoba kita gali. Satu contoh ya, di dalam agama kita Islam itu dari cerita kalender Nabi kita Muhammad itu kan hijriah tahunnya, hijrah perjalannya dari Mekah ke Madinah itu sekarang di tahun 2022 ini kan 1443. Artinya bila ditarik di titik ini kan satu hijriah, ada peristiwa Nabi Muhammad hijrah. Nah, untuk mencapai pemahaman ini ada namanya kalender yang lebih panjang, namanya Masehi. Makanya ditulislah dalam cerita-cerita atau sejarah buku-buku yang dikurikulumkan di Indonesia. Nabi Muhammad itu ditulis lahir 571 Masehi. Nah, dari beliau lahir itu mengalami peristiwa namanya kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu sekarang sudah 1443 tahun. Makanya untuk mengetahui tahun berapa loh ketemu, baru dicari tahun berapa beliau itu katanya hijrah peristiwa itu, mencari artinya mundur. Nah, maka ketemu 22
ya 22 dipotong dikurangi 1443 ketemu 579 Masehi. Artinya tahun 579 Masehi Nabi Muhammad itu ada peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Lah lahir beliau 571. Makanya di sini nguji kapasitas cara berpikir. Bila 571 itu beliau lahir, 579 beliau hijrah. Guru mengukur kapasitas kecerdasan kalian yang katanya sudah mempunyai intelektual, sekolahnya yang sampai di Amerika. Nah, usia berapa Nabi Muhammad hijrah? Coba yang punya alat, punya kalkulator, punya matematika, hitung sendiri. Ya, udah clear ya? Nah, ini menguji sampai di mana kecerdasan untuk mengetahui benarkah sejarah yang dituliskan, benarkah cerita-cerita yang ada di pendidikan negara Indonesia itu belum pernah atau tidak banyak dikaji sehingga dikeluarkan, dibaca, diajarkan. Jadi permasalahan itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba. Sekarang guru mengajak memahami tentang sejarah yang sudah 1400 tahun ya. Di dalam agama kita kan kita sudah diajarin guru-guru, bahkan diceritakan dalam kitab. Satu contoh ya, ini loh. Di sini ada Nabi Adam ceritanya. Belum ada nabi yang lain loh ya. Coba ceritanya kan begitu. Ada Siti Hawa, ada buah kuldi, ada syaiton. Coba. Dari cerita-cerita, hadis-hadis, surat dan ayat menerangkan bahwa setelah terjadi peristiwa melanggar hukum di surga, Nabi Adam Siti Hawa ini kan diturunkan ke bumi kan begini. Nah, sehingga jadilah nabi-nabi dan generasi umat manusia. Nah, di dunia ini diberi tuntunan hadis, surat, ayat, terutama yang ada di surat Al-Fatihah ayat 6. Di situ tertulis ihdinas siratal mustaqim. Dari penjelasan itu, ihdinas siratal mustaqim itu maknanya nguwot. Nah, itu loh. Berjalan ke depan melewati jalan atau yang dilalui sangat kecil bagaikan rambut dipotong 7. Nah, sedangkan dari pemahaman awal dibuatlah cerita ini. Kalau menuju surga nenek moyang kita itu dari atas ke bawah. Nah, sedangkan kita di dunia diberi pendidikan, diberi janji, jalannya itu ke depan. Nah, coba kalau ditarik guru seperti ini gimana? Nah, bisakah ketemu atau bisakah masuk surga? Loh, mengapa begini aja? Tidak ada yang memecahkan, seharusnya ini harus kan terjawab. Nah, ini satu contoh menerangkan intelektual untuk berpikir, menggali, mendalami, benarkah yang kita lakukan, benarkah yang kita percaya, benarkah yang kita imani. Nah, coba ini juga pengkajian bagi seluruh bangsa Indonesia. Apa yang saya ajarkan begini, yang salah ini saya, ataukah memang peradaban ini tidak mengerti? Untuk memahami apapun, terutama dalam kehidupan atau juga terutama dalam agama Islam, itu memang sudah terbagi. Itu sebenarnya yang umum, nilai atau makom derajat kapasitas, itu yang ada dalam kitab-kitab itu ada 2. Kapasitas manusia itu yang paling bawah, IQ atau kemampuannya, atau makom derajatnya, itu disebut taklid. Nah, taklid itu manusia melakukan perintah apapun, melakukan perintah agama terutama. Dia tidak mau tahu, memang tidak ngerti dalilnya apa, hukumnya apa, tidak ngerti. Nah, itu kurang lebih berapa persen kemungkinan? 80-90%. Makanya disebut taklid. Bahasa Jawanya tidak ngerti, ada yang mengatakan norobontek, tidak tahu. Ngalor-ngalor, ngidul-ngidul. Nah, di dalam kitab diterangkan manusia yang agak sedikit mengerti melakukan apapun sekarang yang diceramah-ceramahkan orang itu berdasarkan
surat atau ayat yang di kitab. Nah, derajat makom yang kedua itu disebut itba atau ittiba. Dia melakukan berdasarkan tulisan yang ada. Sedangkan untuk memahami suatu kalimat yang ada di Quran itu tidak semudah itu. Karena apa? Karena itu kalimat, kata, bahasa di tahun 1443 yang lampau. Lah diterangkan, ditafsiri bahasa Indonesia, makanya ndak ketemu. Nah, coba dipahami. AQ yang paling rendah dikatakan taklid. Taklid itu sebenarnya bahasa Jawa kuno. Banyak yang ndak taklid itu tak deleselit. Artinya manusia itu ditaruh belakang, wis manuto, nah begitu. Kadang manusia ndak ngerti kalau saya ngomong taklid dikirai godak-gadik, bukan. Terus setelah taklid, makanya itba atau ittiba. Itu juga bahasa Jawa. Maksudnya apa? Ittiba itu bahasa nahwu sorob. Itba itu wadah. Wadah yang dimaksud adalah tulisan atau ayat. Jadi manusia ittiba menempatkan pikirannya karena ada ayat. Nah, itu loh. Tatkala setelah manusia mempunyai kapasitas agak tinggi, itu disebut manusia derajatnya amilus soliha. Sebenarnya di situ. Amilus soliha itu derajat intelektual lebih tinggi daripada yang terbawa tadi. Apa? Taklid, itba. Nah ini amilus soliha. Amilus soliha itu apa, guru? Amilus itu amal, perbuatan. Artinya gerak. Soliha itu maksudnya yang bisa cair atau yang dilakukan. Jadi tatkala manusia sudah mengerti suatu bahasa dan kalimat, dilakukan ruang dan waktu, dibutuhkan alat dan prasarana, sehingga amal yang dilakukan, maksudnya perbuatan yang dilakukan dari perintah itu soleha. Soleha itu maknanya itu cair gitu loh. Maknanya di situ. Lah orang-orang di sini jarang. Nah inilah, ini jadi permasalahan di sini. Nah di dalam pemahaman agama, baik di agama yang lain, kadang kata iman, ya, kata iman atau yakin itu dipakai rata-rata pemikiran di Indonesia. Sedangkan iman dan yakin itu beda dengan satu yang disebut guru. Ngerti? Nah, coba. Iman atau yakin atau keyakinan itu sesuatu hal yang mentah atau masih disebut asumsi. Untuk mencapai yang dimaksud daripada yang dituju itu namanya sudah mengerti. Satu contoh, ada manusia mengerti di depannya ada air atau wedang kopi. Karena diterangkan atau pernah mendengar itu wedang kopi, itu es teh. Tahu karena bisa pernah melihat, pernah mendengar, pernah membaca dari keterangan. Tapi itu belum tentu bisa mengoperasionalkan kopi iki diapakno kan. Kopi ini, wedang kopi ini diapakan. Karena ada manusia yang amilus solihah, derajatnya yang tinggi, intelektualnya tinggi, sudah pernah ngalami karena dia ngerti. Nah, kalau sudah mengerti, apakah harus yakin, apakah harus iman? Oh, karena dia sudah ngerti. Makanya di Indonesia untuk manusia atau orang yang ngerti jumlahnya 0,01%. Yang lain belum mengerti disebut pinter. Ini jadi problem. Nah, makanya ngerti dan pinter tidak sama. Orang ngerti pun dibutuhkan kecerdasan atau pinter dulu, setelah pinter baru ngerti. Lah untuk pendidikan di Indonesia pengertian ini tidak ada kurikulumnya, sehingga banyak orang pandai di Indonesia basa Jawane akeh wong pinter poli minteri. Akhirnya jadi masalah. Aliran A dengan aliran B, agama A dengan agama B, pejabatnya dengan rakyatnya, rakyat satu dengan rakyat lain, partai A dengan partai B, semua. Karena apa? Pengertiannya ndak ada.
Semoga dipecah, dipahami oleh guru seperti ini, diajarkan khususnya siapa yang mendengar. Sehingga kecerdasan kita akan lebih maju, akan menangkap sesuatu hal, ayat, dalil, cerita. Sehingga kita dengan cerdas itu, hidup kita tidak mudah menemukan kesalahan. Terima kasih, semoga ini jadi pemahaman, jadi acuan untuk menilai sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.